Dan kali ini kita memasuki webinar seri ketiga setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kondisi negara sahabat menghadapi pandemi. Nah, sekarang kita bagaimana melihat kondisi daerah kita menghadapi pandemi. Ada dua narasumber yang akan berbicara, namun sebelum kita menuju ke Wali Kota Makassar dan Wali Kota Palangkaraya, kita akan mendengarkan dulu opening speech dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Andes Akmal Malik, MSI. Sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 pukul 12.00, jumlah pasien terkonfirmasi positif adalah sebesar 3,8 juta jiwa, di mana 3,3 juta diantaranya sudah sembuh, kemudian 117.588 jiwa meninggal dunia. Tetapi terlihat tren penurunan angka COVID-19 yang cukup signifikan, meskipun angka tersebut masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang didukung oleh pemerintah daerah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejauh ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Pertama, kebijakan untuk melakukan testing, tracing, dan treatment terhadap pasien COVID-19, termasuk di dalamnya adalah vaksinasi yang dilakukan secara massal. Sampai dengan hari ini, sebanyak 52,6 juta atau 25,6% penduduk Indonesia telah divaksinasi untuk dosis pertama. Dan sebanyak 26,4 juta atau 12,69% telah divaksinasi untuk dosis kedua. Selain itu, pemerintah bersama pemerintah daerah tentunya terus mengenjot kapasitas dari semua pihak dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan memperbaiki testing, upaya-upaya testing, tracing system di semua daerah di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan berbagai regulasi melalui Inmendagri sebagai landasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di berbagai daerah, dan terakhir diatur di dalam Inmendagri nomor 30, 31 dan 32 tahun 2021. Kebijakan ketiga yaitu dilakukan dengan melakukan realokasi APBN dan APBD untuk penanganan COVID. Kemendagri telah memberikan pedoman bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan refocusing APBD untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, kebijakan penegakan disiplin dan protokol kesehatan melalui Impres nomor 6 tahun 2020 yang ditindaklanjuti melalui Inmendagri nomor 1 sampai dengan 32 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan perda dan peraturan kepala daerah terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Semua daerah telah berupaya menetapkan perda ataupun pergub terkait dengan penegakan protokol COVID-19. Memang yang harus kita lebih pahami adalah yang lebih penting adalah penegakan hukumnya, penegakan terhadap regulasi yang kita buat. Terakhir, kebijakan pemulihan ekonomi yang disampaikan melalui berbagai insentif ekonomi dan penyediaan bansos untuk masyarakat terdampak merupakan kebijakan yang juga menjadi perhatian dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, penanganan COVID-19 merupakan sebuah upaya kolaborasi, sinergi bersama antara pemerintah pusat hingga sampai dengan tingkat terendah, RT dan RW, di mana terkoordinir melalui satuan-satuan penanganan COVID-19, mulai dari Satgas Nasional yang dirangkap oleh Kepala BNPB, Satgas Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, hingga Satgas RT. Disinilah kita melihat bagaimana tugas-tugas penanganan COVID-19 dilakukan oleh masing-masing tingkatan secara sesuai dengan aturan. Kemudian juga kita melihat bagaimana struktur yang disusun oleh masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan berbagai dinamika, dengan berbagai variasinya. Kami melihat beberapa kreasi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga di dalamnya Kota Makassar, Kota Palangkaraya membuat beberapa inovasi yang menjadikan lembaga Kasatgas ini menjadi lebih efektif untuk diimplementasikan di masing-masing daerah. Pemerintah daerah di sini banyak mengambil kebijakan mulai
mulai dari kita realokasi, refocusing, hingga sampai yang terbaru ini adalah menjalankan Inmendagri nomor 31 tahun 2021 tentang PPKM level 4. Mungkin permasalahan kita ketahui pasti sama hampir setiap daerahnya. Di situ juga lengkap dari Mendagri, Menkes, dan Kemenkyu langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah. Nah, pada saat ini kami tentu saja dalam Satgas COVID-19 di Kota Palangkaraya sudah terbentuk di kecamatan hingga sampai kelurahan, dan memang fokus skala PPKM skala mikro. Bagaimana penyekatan di kelurahan hingga tingkat RT, serta isolasi mandiri terpadu, serta perluasan rumah sakit yang ada di Kota Palangkaraya. Seperti kita ketahui bersama, dalam pencegahan COVID-19 di Kota Palangkaraya adalah tentu saja edukasi, mungkin bisa edukasi, asistensi, patroli seperti 5M dan 3T itu kami laksanakan, dan di sini bisa kita lihat salah satunya bisa angka testing. Kota Palangkaraya adalah untuk regional regional Kalimantan untuk tingkat testing ataupun tes harian yang mana mencapai 25% yang untuk testing tingkat harian. Dan kondisi pada saat ini terakhir adalah yang disampaikan Kemenkes melalui asisten menteri kemarin, bahwa khusus Kalimantan Tengah yang hadir adalah Kota Palangkaraya itu cukup melandai pada saat ini. Memang beberapa bulan yang lalu terjadi kenaikan, tapi setelah kami mencoba lebih memberikan pengawasan mikro terhadap RT-RT dan memperbanyak target harian testing sehingga tadi tercapai 24%, maka ya alhamdulillah mudah-mudahan progres melandai ataupun ada penurunan serta peningkatan kesembuhan itu bisa berjalan hingga sampai nanti. Nah, kemudian tentu saja di dalam kota kami di sini menyebutnya adalah Pak Dirjen izin kota kita, bahwa kami memiliki slogan kota kita, kota tertata, kita sejahtera. Salah satunya tadi ada pencegahan, yang kemudian adalah pulihkan. Tentu saja pulihkan untuk sosial, kita menjalankan seluruh bantuan JPS, bansos ataupun dan lain-lain yang baik dari pusat, pemerintah provinsi hingga pun pemerintah Kota Palangkaraya. Tetapi pada khususnya di sini kami coba memaksimalkan lagi program TPKAD, TPID, TP2DD, bantuan UMKM, program pemulihan ekonomi hingga stimulus pajak. Jadi beberapa kami mencoba selain tadi penanganan dan treatment adalah bagaimana mencoba tumbuh, Indonesia tumbuh ataupun Palangkaraya tumbuh. Di sini cukup salah satunya adalah juga tumbuh tersebut adalah tadi disampaikan Pak Dirjen Otda, percepatan vaksinasi. Perkembangan sampai dengan sekarang Pak Dirjen, Kota Palangkaraya untuk vaksinasi dosis 1 itu adalah 44% dan dosis 2 sebesar 24%. Jadi untuk kemarin baru disampaikan di tingkat regional, alhamdulillah Kota Palangkaraya cukup tinggi sehingga program percepatan vaksinasi insya Allah terus akan kami laksanakan dan kami gencarkan, tentu dengan selalu evaluasi ya dari setiap pelaksanaan vaksinasi. Ada kekurangan kita evaluasi baik dari pendaftaran, pelaksanaan dan lain hal. Jadi kami sebenarnya hari ini sudah ada keluar yang rilis baru, cuma saya belum terima. Tapi minggu lalu, ini setiap minggu Selasa keluar, ya kami mendeteksi dari hari ke hari dari para tim epidemiolog kami. Nah kalau kita lihat, terlihat betul bahwa Makassar memonitoring hari per hari dari segala aspek tentang COVID. Karena data inilah menjadi data induk kami atau database kami yang menjadi data yang paling dominan dalam big data kami soal COVID. Terus ke bawah ya. Next ya. Next. Okay.
Nah, ini kami coba mengukur bagaimana kegiatan yang kami sudah usahakan, ya, agar terlihat betul bahwa antara kegiatan baik itu bentuknya inovasi, gerakan-gerakan inovasi penanganan COVID dengan kondisi COVID sendiri, ini terbentuk seperti ini. Ternyata alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah bisa turun terus, ya, karena kalau saya lihat dalam minggu ini yang belum masuk laporannya tanggal kemarin 16, ya, mestinya ini hari keluar, ya, sebentar sore biasanya sudah keluar. Kalau terlihat jumlahnya itu jauh lebih rendah daripada 2551 ini. Terus, oke, terus. Nah, kita lihat secara onsetnya, jadi kita mencoba menarik ke belakang karena yang masuk di laboratorium itu adalah peristiwa 5 hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat baik onset maupun kejadiannya itu sudah relatif menurun, ya. Oke, kita lihat, ya. Nah, seperti kita lihat 1 Agustus itu 28 Agustus 342. Kemarin itu cuma 100, jadi sekarang rata-rata 100. Jadi saya yakin betul bahwa COVID di Makassar setelah menampakkan tanda-tanda penurunan, terlihat juga di BOR. BOR tadinya 58,9, sekarang 50,6. Nah, sehingga terlihat betul dalam segala aspek terjadi penurunan. Walaupun di ICU itu masih tetap sekitar 90%, ya, ICU-nya. Karena memang ICU-nya tidak terlalu banyak, dan memang kalau kita lihat pola-pola, memang orang-orang di 50 tahun ke atas itu sedikit tapi fatal, ya, karena banyak yang meninggal justru yang 50 sampai 60 tahun ke atas. Oke, terus ya. Ini peta-peta per kecamatan, ya, kami ambil datanya semua. Terus, ya, termasuk 4 minggu terakhir kita membandingkan, ya, ternyata kalau kita lihat sementara masih seimbang untuk minggu terakhirnya yang baru terjadi penurunan. Oke, terus. Oke, nah kita ke slide berikutnya. Nah, mengapa penurunan ini bisa terjadi? Nah, kita lihat vaksinasi Kota Makassar. Ya. Izin ke slide berikutnya, ya. Ya, oke. Alhamdulillah, kalau kita lihat Makassar secara nasional, ini masih 2 minggu lalu. Laporan terkini hari ini Makassar sudah mencapai 42% dari total target 1,1 juta orang yang harus divaksinasi. Memang kesulitan kami karena vaksinnya habis. Sekarang vaksin ini adalah vaksin swasta. Ada sekitar 100.000 vaksin baru yang kita laksanakan hari ini. Hari ini membludak juga orang, ya. Dan saya yakin kalau 100.000 dalam minggu ini bisa selesai, maka 50% bisa kami capai. Nah, kalau kita lihat progres ini di semua kabupaten kota, Makassar kemarin saya lihat ranking ke-8 dari kabupaten kota, 500 lebih kabupaten kota di Indonesia. Nah, termasuk juga dosis keduanya juga terus digenjot. Seandainya vaksinnya sejak bulan lalu kami sudah menulis surat meminta 200.000 vial, ya, untuk kebutuhan dosis 2 dan mencukupi dosis pertama. Sayangnya itu sampai sekarang ini belum tiba. Tapi berita yang kami dapat dari informasi pembahasan PPKM nasional, vaksinnya sudah dipersiapkan. Tapi walaupun seperti itu, apapun vaksin yang hari ini ada di Makassar kami terus laksanakan.